wa an taqumu lil yatama bil qisti. Qala Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talha an Ibn Abbas fi hadhihi al-ayah, kana rajulu fil jahiliyah, adalah seorang laki pada zaman jahiliyah, takunu indahu al-yatimah, dia punya anak perempuan yatim. Dulu pada zaman dahulu kala, kata Ali bin Abi Talha dari cerita Ibnu Abbas, bahwa ada seorang lelaki pada zaman jahiliyah, dia punya seorang anak perempuan yatim, seorang yatim anak perempuan. Fayulqi alaiha thawbahu, ditangkurupin dengan bajunya, ditangkurupin dengan bajunya. Fa idza fa'ala dzalika, kalau dilakukan semacam itu, anak yatim ditangkurupin, ditutupin dengan bajunya, wa idza fa'ala dzalika falam yaqdir ahadun an yatazawwajaha, maka tidak akan bisa seorang pun mengawininya abadan, untuk selamanya. Wa in kanat jamilatan, ya, wa huwa biha tazawwajaha, ini salah cetak barangkali, ya. Kemudian ada orang yang ingin mengawininya, wa akala malaha, dan makan hartanya, ya. Ini tradisi di mitos-mitos pada zaman jahiliyah. Wa in kanat damimatan mana'aha ar-rijal abadan, kalau jelek, kalau cantik ya ada yang ngawin, ya ikut makan hartanya. Kalau jelek gimana? Mana'aha ar-rijal, akan dilarang oleh orang-orang lelaki hatta tamuta, sampai mati, ya enggak ada yang mengawininya, sumpahnya. Jadi kita di sini juga sama, punya tradisi-tradisi begitu, mitos-mitos. Begitu keranda itu akan keluar dari rumah, di halaman itu keranda, masih keranda katil, ya, meninggal. Itu sebelum ke kuburan tuh nyeluduk dulu tuh, anak-anaknya, bininya bolak-balik. Lihat nggak? Maksudnya apa itu? Ya itulah gitu. Iya, nanti ada lagi sampai di kuburan, selesai dikubur, lalu membelah kelapa. Ya seperti begitu gitu tuh. Ya sampai sekarang masih banyak terus macam itu. Ya, isyarat-isyarat semacam itu. Ditangkurupin, nggak boleh dikawin untuk selamanya. Bayangkan anak-anak yatim diperlakukan sampai mati, nggak boleh kawin. Fa idza matat warasaha, mati diwaris kalau dia punya harta. Fa harramallahu dzalika, Allah mengharamkan perbuatan seperti itu, ya. Wa naha anhu, dan Allah melarang. Wa qala fi qaulihi wal mustad'afina minal wildan, dan golongan tertindas dari anak-anak, yang semacam itu, penindasan kepada anak-anak semacam itu. Kanu fil jahiliyati la yurithuna as-sighar, mereka pada zaman jahiliyah itu anak kecil-kecil, anak-anak itu tidak mendapat warisan, ya. Walalil banat, dan perempuan juga tidak dapat warisan. Jadi Islam itu yang memulai anak perempuan juga dapat warisan, tapi secara bertahap.
Yang tadinya tidak boleh dagangan, boleh dagangan. Yang tadinya tidak boleh jadi saksi, boleh jadi saksi. Tapi laki satu, perempuan dua. Yang tadinya tidak dapat warisan, Islam memberi haknya dapat warisan. Tapi bertahap, separuh dari hak laki, gradual, bukan final, bukan final untuk selamanya. Untuk selamanya sampai akhir kiamat, laki-laki dua, perempuan satu. Padahal diberinya lidzakari mithlu hadzil unsayain itu meningkatkan status perempuan yang sama sekali tidak dapat warisan, diberi hak waris separuh dulu. Bertahap begitu. Ya udahlah, itu saja. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Lalu minal wildan kanu fil jahiliyati la yurithuna as-sighara walal banat wa dzalika qauluhu wala tu'tunahunna ya ma kutiba lahunna, dan tidak diberikan hak mereka. Fanahallahu an dzalika, maka Allah melarang hal itu. Wa bayyana likulli sahmin sahmahu, dan Allah menjelaskan bahwa setiap saham akan menentukan berapa dividen yang dapat diterimanya. Sahamnya berapa? Namanya orang patungan, dagangan, usaha yang modalnya besar ya dapatnya besar. Orang beli saham, sahamnya besar ya dapatnya besar dividennya. Likulli samin samau faqala lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki dapat dua bagian dari satu perempuan karena laki-laki membantu orang tua. Kalau di sini yang bantu orang tua siapa? Yang terjadi adalah anak perempuan pergi ke luar negeri jadi TKW, membantu merehab rumah ibunya. Yang tadinya pakai semen saja diganti pakai keramik. Yang bikin dapur, yang ganti suhunannya pakai baja ringan, yang dipasang, semuanya direhab, hasil kerjanya anak perempuan. Begitu orang tuanya mati, rumahnya diwaris, dia dapat separuh daripada saudara laki-lakinya. Ya karena begitu persoalannya kan. Sakit hati kan. Iya. Ya, adil seperti itu. Itulah hukum Tuhan yang adil itu. Itu yang jadi persoalannya. Kalau saya yakin Allah Maha Adil kok. Yang tidak adil kan kamu. Allah Maha Adil. Kamu yang tidak adil, yang tidak paham. Ya faqala lidzakari mithlu hadzil unsayain saghiran au kabiran, baik besar maupun kecil, Allah adil pembagiannya. Laki-laki dapat dua bagian tergantung kepada sahamnya, artinya kontribusi anak terhadap orang tua. Maka ditentukan karena tradisinya di sana anak laki-laki yang membantu, maka anak laki-laki dapat dua bagian. Bagi di Indonesia yang besar membantunya adalah anak perempuan, jadi gimana? Nggak tahu dah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.